Minggu ketemu lagi dengan Kak Thomas dalam kebaktian online pada hari Minggu ini. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 34 ayat yang ke-9 dan ke-10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Adik-adik, pemazmur Daud menulis mazmur ini bukan pada saat dia senang, tetapi saat dia dikejar musuh-musuhnya sehingga ia harus berpura-pura gila di depan musuhnya. Adik-adik, Tuhan baik pada saat keadaan menyenangkan, dan Tuhan tetap baik pada saat keadaan kurang menyenangkan. Mari kita pujikan satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kudus, kembali kami datang kepadamu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebatnya diri kami, tapi karena Tuhan yang melayakkan kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Bapa, pada saat ini kami hendak menyembah Engkau, bernyanyi buat Engkau, serta untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam kebaktian hari ini, menerangi hati dan pikiran kami. Biarkan jiwa kami boleh memuji-muji nama Tuhan, dan hidup kami boleh diubahkan. Kiranya Roh Kudus memberikan pertobatan yang sungguh di dalam hati kami, sehingga hati kami boleh berubah, hidup kami berubah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kebaktian online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, setelah kita diselamatkan, kita sedang berjalan dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui keadaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, naik maupun turun, jalan yang mulus, jalan yang tidak mulus, tapi Dia tetap beserta dengan kita. Yuk kita nyanyikan satu lagu, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar.
kita nyanyikan satu pujian, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Kiranya dengan pujian ini kita berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh makin mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat jumpa lagi dengan Kak Widi di sini. Kita bertemu lagi untuk membahas tentang firman Tuhan, siapakah Kristus itu. Dan gimana adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ambil Alkitabnya dan catatannya ya, kalau memang diperlukan untuk mencatat. Oke, namun sebelumnya Kak Widi akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berterang kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan di dalam situasi seperti saat ini, di mana kami masih mengikuti ibadah saat ini secara online. Namun biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan mau menaungi kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Berikan pada kami pengertian akan firman Tuhan, dan biarlah kiranya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan mampukan juga Kak Widi dalam menyampaikan firman Tuhan, biar melalui kata-kata yang sederhana Kak Widi dapat menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan biar akhirnya urapi lidah bibir Kak Widi juga. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan jam pembacaan Alkitab hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalau kita lihat tahu, kalau adik-adik ditanya siapakah Kristus itu? Siapa? Ada yang bisa jawab? Ya mungkin adik-adik, oh ya Tuhan Yesus itu dia yang lahir di kandang domba. Betul. Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan umat manusia. Betul. Nah, kalau kita lihat siapa Kristus itu, ya kita bisa lihat bahwa di dalam Matius 16 ayat 13, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini kata orang berarti pengertian Tuhan Yesus itu secara umum, ya. Adik-adik, kalau di dalam Matius 16 ayat 13, di situ dikatakan siapa menurut kamu siapa? Waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara pada murid-muridnya. Nah, ada yang jawab mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ya, atau salah seorang dari para nabi itu, ya. Nah, kalau adik-adik baca di dalam kitab Matius pasal 14, itulah yang dikatakan menurut orang pada umumnya. Nah, menurut adik-adik siapakah sebenarnya Yohanes Pembaptis itu? Adik kenal Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus, ya. Itu kalau adik-adik tahu siapa nama orang tua Yohanes Pembaptis? Yaitu anak dari Zakaria dan Elizabeth. Jadi
kalau kita mau lihat profilnya Yohanes Pembaptis, yaitu nabi yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dalam kandungan. Nah, waktu Maria, ibu Tuhan Yesus, menjumpai Elizabeth, itu bayi di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan karena Tuhan Yesus sempat mengunjungi, walaupun masih di dalam perut Maria, tapi Tuhan Yesus mengunjungi saudara sepupunya, yaitu Yohanes Pembaptis, dan itu disambut dengan gembira oleh Yohanes Pembaptis. Terus Nabi Yohanes Pembaptis itu adalah nabi terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus, dan kehidupan pelayanannya sampai dengan kematiannya nggak ada yang bisa tandingi. Yohanes Pembaptis yang berteriak di padang belantara, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, itulah suara kenabian Yohanes Pembaptis. Kalau Elia, adik-adik tahu arti Elia? Elia itu adalah Tuhan adalah Allahku. Nah, kalau adik-adik tahu, Elia itu adalah nabi yang berani menegur Raja Ahab, karena pada masa kekuasaan Raja Ahab, bangsa Israel itu menjadi murtad ya, yaitu menyembah berhala, terus membuat patung-patung yang sebenarnya Tuhan sudah benci ya. Jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, Nabi Elia juga membunuh 400 nabi Baal ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Nabi Elia ini benar-benar menyuarakan kenabiannya, dan dia berani menantang dan berani melawan Nabi Baal. Terus Nabi Elia ini adalah orang yang tidak mati ya, tapi dia diangkat naik ke surga dengan kereta pada saat itu. Nah, itulah yang kita kenal dari Nabi Elia. Nah, kalau Nabi Yeremia, yaitu Nabi Yeremia selama 40 tahun bernubuat pada pemerintahan 5 raja di Yehuda, yaitu Raja Yosia, Yoahas, Yoyakin, dan juga Sedekia. Nah, Nabi Yeremia ini melayani selama 40 tahun. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata secara pribadi kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 15, Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, apa katamu? Jadi ini pendapat pribadi, bukan pendapat pada umumnya orang banyak ya. Maka jawab Simon Petrus pada saat itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa sekali. Nah, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, Tuhan Yesus itu artinya apa? Artinya ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kalau kita lihat di dalam Matius 1 ayat 21, ia di sini artinya Maria. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kita tahu ya bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16 sudah dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di sorga untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa, adik-adik. Nah, kalau Kristus di dalam perjanjian lama, Mesias artinya yang diurapi. Biasanya orang-orang yang diurapi itu punya jabatan, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Kalau nabi yaitu Elisa ya, diurapi. Kalau imam di situ Harun, yaitu juga diurapi. Sedangkan raja yaitu Raja Saul ya, sesudah Raja Saul yang diurapi. Nah, kalau anak manusia, nah Tuhan Yesus itu dikenal juga sebagai anak manusia yang telah menjadi manusia gitu ya, dengan kelahirannya di Bethlehem. Pada waktu itu di dalam Lukas 21 ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yaitu pada waktu itu. Dalam Lukas 21 ayat 27, Tuhan Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Ia dilahirkan dari Roh Kudus. Di dalam Lukas 1 ayat 35.
dilahirkan dari Roh Kudus, bukan karena kemauan manusia, bukan karena hubungan manusia dengan manusia, gitu ya. Jadi dia lahir dari Roh Kudus dan ia sendiri mengakui dirinya adalah Allah, gitu ya, adik-adik. Nah, Tuhan. Nah, sebutan itu adalah Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan, gitu, anak manusia, itu sebutan untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang kelima adalah Tuhan. Artinya Tuhan. Arti yang lebih dalam setelah kebangkitannya, gitu ya. Di dalam Efesus 5 ayat 23 secara ini dia adalah penguasa dan pemilik atau kepala gereja atau kepala jemaat. Tuhanlah yang punya. Jadi Allah Tuhan Yesus itu mempunyai segala-galanya. Dan kita nih sebagai jemaat gereja atau sebagai jemaat, kepalanya yaitu Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Nah, itulah istilah-istilah yang sudah kita bicarakan. Hidup kita di bumi ini di dalam kekalahan sangat dipengaruhi dengan jawaban kita atas pertanyaan Yesus, siapakah aku bagimu? Nah, kita mau menjawab apa? Di dalam diri kita, di dalam hati kita, pengakuan kita terhadap Tuhan Yesus. Itulah yang menjadikan mempengaruhi kehidupan kita untuk seterusnya. Dan pengakuan itu merupakan suatu komitmen kita untuk tetap percaya kepada Yesus. Pengakuan itu juga yang menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari adik-adik kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah memberikan penjelasan tentang siapakah Engkau. Di dalam hidup kami mengakui Engkau adalah juru selamat dan juga menjadi gembala di dalam hidup kami, Tuhan. Dan biarlah itu juga boleh menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami mengakui itu di dalam setiap langkah kehidupan kami pada saat seperti sekarang ini, Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami di sekolah, meskipun kami masih belajar secara online. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Berkati orang tua kami juga, Tuhan. Biarlah kiranya orang tua kami, Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.